Oke guys, balik lagi di channel Peluang Saham karena di pasar modal pasti akan selalu ada peluang. Jadi kali ini saya nggak mau bahas tentang ini ya, apa saham, tentang pasar modal. Ini tentang sedikit saja bahaya pay later ya. Karena kenapa saya pengen bahas bahaya pay later ini? Karena anak-anak muda tuh miris sekali guys. Jadi zaman sekarang itu korban dari pay later ini kebanyakan anak-anak muda. Karena zaman sekarang anak-anak muda itu ingin bergaya dan terlihat wow gitu dibanding teman-temannya. Jadi anak-anak muda sekarang ini banyak yang memiliki budaya ngutang, guys. Supaya teman-temannya mengira kalau dia itu banyak uang atau kaya raya. Padahal barang yang dibeli itu sebenarnya nggak guna. Dia juga belum kerja, belum punya penghasilan. Jadi gimana cara dia bayarnya, guys? Dengan banyaknya iklan di mana-mana, dan hampir di semua online shop itu menawarkan diskon apabila menggunakan paylater, sehingga banyak sekali yang tergiur guys untuk membeli suatu barang yang padahal gak berguna itu tadi. Contohnya kayak gini ya, misalkan udah punya tas, tapi tasnya itu masih bagus, terus ngelihat lagi ada tas, pengen beli lagi. Terus sepatu padahal sepatunya masih bagus, tapi karena ada tren-tren baru jadi pengen beli lagi. Padahal dipakainya cuma kadang-kadang aja, jarang-jarang. Terus ada beli HP ya, ada HP keluaran terbaru. Padahal dia HP-nya masih baru, tapi karena ada keluaran terbaru, jadi pengen beli. Dan itu menggunakan eh, paylater, menggunakan hutang, cuma untuk bergaya aja guys. Nah, itu kan sama sekali nggak bagus ya. Janganlah, jangan kayak gitu. Oke, bahayanya nih guys. Jika terlambat bayar, akan dikenakan bunga harian, biaya cicilan, dan denda keterlambatan. Jadi, apabila terlambat membayarnya, itu udah mah kena bunga hariannya kena, ditambahkan, terus biaya cicilan juga, per nyicil itu ada biayanya, terus juga ada denda keterlambatan. Jadi bukan cuma satu item aja guys, biayanya tuh banyak. Misalkan kalian membeli barang 500.000, terus kalian terlambat karena nggak punya uang. Yaitu nanti kalau keterlambatannya lama itu kalian bayarnya bisa lebih mahal guys. Jadi lebih baik beli cash aja ya. Terus yang kedua itu bahaya terbiasa dengan perilaku konsumtif. Jadi anak muda itu terlalu ngegampangin guys. Ngelihat itu pengen, ngelihat ini pengen. Tinggal cekot-cekot dengan gampangnya. Padahal masih nyusahin orang tua yang bayar. Tuh, kalian itu kan udah dibesarkan dari kecil, harusnya bisa membahagiakan orang tua. Ini jangan sampai kalian masih menyusahkan orang tua ya guys. Nah, itu. Terus bisa ketergantungan dengan hutang guys. Ketergantungan dengan hutang. Kalau dibiasakan dari muda sudah mempunyai hutang, maka bisa jadi saat tuanya nanti juga bisa nggak enak gitu guys kalau nggak ada hutang tuh. Saya ini kan temen ya, punya temen atau punya tetangga gitu kan, yang dari semasa mudanya dia tuh selalu berhutang. Jadi setiap hari didatengin orang penagih hutang. Sampai tua masih kayak gitu guys. Apakah itu bukan termasuk ketergantungan dengan hutang? Ya guys ya. Terus bisa terkena peretasan data identitas diri. Nah, data identitas diri ini kan sangat penting guys, privasi kita gitu kan. Itu bahayanya itu bisa terjadi pembobolan rekening, terus bisa melakukan kredit palsu atas nama kalian, terus juga bisa melakukan kriminalitas ya atas nama kalian, itu bahaya banget guys. Iya enggak sih? Terus ini anak muda itu harusnya
kalian itu jadi orang yang hebat, yang bisa bekerja di tempat yang layak ya, atau bahkan bisa membuka lapangan kerja sendiri, membuka lapangan kerja buat teman-teman kalian, buat orang-orang sekitar gitu kan. Itu anak muda yang hebat. Kalau pengen ini, itu alangkah baiknya itu nabung dulu guys. Kalau kalian sudah siap uangnya, barulah dibeliin barang yang benar-benar berguna gitu. Ternyata guys, menurut saya hutang itu ada levelnya guys. Jadi level yang pertama itu orang yang belum kerja nih ya, atau masih hidup dengan orang tua gitu kan. Ya paling hutangnya kecil-kecilan, mungkin di bawah 1 juta gitu kan. Kenapa? Ya karena masih belum ada gitu uangnya. Emang kecil-kecilan segitu tuh udah besar menurut dia. Terus yang kedua itu orang yang sudah bekerja dan gajinya itu UMR. Ya mungkin hutangnya tuh di atas 1 juta, 1 juta sampai ya UMR-nya dia gitu kan. Bahkan ada yang sampai terlilit hutang. Jadi bisa apa ya, gali lubang tutup lubang gitu buat ininya, buat bayar hutangnya. Terus ya level yang ketiga guys, itu orang yang gajinya di atas UMR, hutangnya itu bukan 1 juta atau 10 juta, bahkan bisa ratusan juta guys. Contoh nih ya, contoh orang yang gajinya di atas UMR itu dirinya merasa sudah pantas untuk memiliki mobil, maka dia membeli mobil itu dengan cara kredit. Nah, harga mobil itu kan bisa ratusan juta guys. Belum lagi biaya perawatan dan lain-lain. Belum lagi cicilan beli rumah gitu kan dengan cara KPR gitu kan. Nah, itu jadi jangan berpikiran kalau yang sudah kerja dan gajinya di atas UMR itu nggak ada, nggak bisa ngutang gitu guys, enggak. Itu hutangnya lebih besar lagi. Gimana cara kita aja untuk mengatasi itu? Apakah kita akan mengikuti orang-orang di sekitar kita gitu kan, orang di sekitar kita punya mobil dengan cara kredit, itu kita pengen ikut-ikutan kredit gitu kan, membeli rumah, membeli barang-barang lain-lain. Kalau kita ngikutin standar gaya hidup orang-orang di sekitar kita yang lebih tinggi, ya udah wassalam guys. Jadi kita apa ya, nggak bisa punya apa-apa gitu, malah bisa terlilit hutang. Udahlah, kita itu biasa-biasa aja, sederhana aja, hidup dengan sesuai kemampuan. Sesekali bolehlah liburan, jalan-jalan, beli barang yang kita pengenkan. Tapi ya itu dengan cara nabung, dengan cara kita menyisihkan gaji sedikit demi sedikit. Kalau sudah terkumpul itu bisa untuk membeli barang atau pengen staycation, liburan kemana-mana gitu kan. Itu bisa. Oke guys, anak-anak muda itu tolonglah jadilah kalian itu orang kaya, bukan orang yang terlihat kaya, tapi hutangnya di mana-mana. Oke guys, gitu dulu aja. Thank you, pemuda hebat.